Sebelum menonton channel ini, saya harapkan dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian pilih notifikasi pada pilihan semua supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ataupun kapan saya update. Kemudian like, dan terakhir share atau bagikan ke sosial media yang Bapak Ibu miliki. Oke, demikian saja. Selamat menonton dan happy enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Shani Syaputra di Shani Syaputra Channel. Oke, di video kali ini sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan kemudian komen di kolom komentar mau dibuatkan video-video apalagi untuk kedepannya. Oke, enjoy my video. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Oke, di video kali ini seperti biasa, silakan teman-teman atau Bapak Ibu buka Google atau anak-anak sekalian. Nah, biasanya nih, khususnya anak-anak sekalian yang belajar matematika, mungkin biasanya menemui banyak sekali persamaan ataupun pertidaksamaan di mata pelajaran matematika. Nah, misalnya persamaan itu kan misalnya banyak ya. Misalnya persamaan linear, persamaan trigonometri, kemudian persamaan nilai mutlak, dan persamaan kuadrat, dan masih banyak lagi ya. Nah, begitu juga dengan lawannya pertidaksamaan. Ada pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan linear, dan lain sebagainya. Nah, terkadang kan kita ketika disuruh untuk menggambar grafik ya, menggambar grafiknya ataupun kurvanya di sumbu kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y, mungkin kalian atau anak-anak sekalian mungkin bingung ya, gimana sih sebenarnya gambarnya itu, gimana sih kalau misalnya persamaannya linear itu gambarnya seperti apa gitu ya. Misalnya persamaannya kuadrat, itu bentuk kurvanya ketika digambar itu seperti apa. Nah, anak-anak sekalian jangan khawatir. Nah, di sini ada cara simple dan cara mudah yang langsung anak-anak bisa terapkan menggunakan handphonenya. Pertama sekali silakan dibuka Google, kemudian diklik GeoGebra. Nah, silakan diklik GeoGebra online, oke? Kemudian enter. Nah, setelah itu silahkan pilih aja yang GeoGebra klasik. Silahkan anak-anak klik. Nah, setelah itu silahkan kita tunggu. Oke. Nah, perlu anak-anak kami perhatikan bahwasanya di sini sudah ada ini dia. Misalnya ini fungsinya adalah untuk skalanya. Anak-anak perhatikan ini skalanya adalah jarak-jarak satu ya, rentang-rentang satu. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak berkecil, ya, anak-anak berkecil, nah ini akan semakin menjadi rentang 2. Nah, makin diperkecil nanti rentangnya semakin bertambah ya. Dari rentang 2 ini jadi rentang atau jarak-jarak 5 ya, 5 satuan gitu ya. Nah, di sini saya buat aja seperti biasa, yaitu jaraknya antar satu satuan ya. Nah, misalnya anak-anak di sini misalnya ingin mengetahui salah satunya itu yang anak-anak pelajari misalnya di kelas 10 ya. Salah satunya yaitu persamaan nilai mutlak ya. Nah, langsung saja kita coba gimana sih bentuk grafik atau kurvanya. Nah, langsung saja setelah anak-anak klik di sini, jangan lupa ini juga keyboardnya diklik. Nanti dia akan muncul seperti ini. Misalnya saya buat persamaannya Y, kemudian sama dengan. Nah, ini saya buat nilai mutlak. Di sini saya buat persamaannya misalnya 2x. Sorry. Ini dia ya, ini variabelnya 2x tambah misalnya 8. Nah, anak-anak lihat ya. Ini bentuknya seperti bentuk ini ya. Seperti bentuk sudut atau bentuk garis gitu ya, garis yang meruncing ke bawah gitu ya. Seperti itulah bentuknya ya. Nah, atau misalnya kita ganti misalnya persamaannya, misalnya kita ganti misalnya X kurang 3. Oke, nah anak-anak bisa lihat. Nah, bentuknya sama. Jadi anak-anak bisa mengenali dia bentuknya seperti garis lurus yang bertemu, kemudian
dia bertemunya itu dalam bentuk seperti posisi meruncing gitu ya. Nah, misalnya ini persamaannya nilai mutlak. Nah, gimana misalnya kalau dia persamaannya kita ganti, kita hapus. Nah, misalnya kita buat Y sama dengan, misalnya persamaannya itu persamaan linear. Pangkat tertingginya pangkat 1 ya kalau linear. 2x misalnya tambah 8. Nah, di sini yang ini Bapak hapus dulu kembali ya. Nah, bisa anak-anak lihat di sini adalah seperti sebuah saya perkecil. Nah, bisa dilihat ini seperti sebuah garis lurus ya. Nah, misalnya kita cari lagi misalnya yang lain, misalnya misalnya kita buat di sini sangat lengkap sekali anak-anak sekalian. Misalnya Y sama dengan 2, saya enter. Nah, dia berada di sejajar dengan sumbu X dan dia memotong garis atau sumbu Y di Y sama dengan 2. Nah, itu dia gambarnya garis lurus seperti itu ya. Itu kurvanya ya, atau grafiknya. Nah, kemudian misalnya saya hapus lagi, saya buat misalnya persamaan kuadrat. Pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Nah, di sini saya isi, saya tekan X, tadi sama dengan Y sama dengan misalnya X pangkat 2. Ini persamaan kuadrat ya anak-anakku sekalian. Kemudian pangkat 2. Nah, bisa dilihat bentuknya seperti parabola. Nah, dimana kalau misalnya ini kita buat negatif, sebagaimana kita lihat kalau dia X kuadrat koefisiennya tanda negatif, nanti gambarnya itu nanti melengkungnya itu dia tidak, tetapi melengkungnya itu jadi ke atas. Nah, ini kan melengkungnya atau cekungnya itu dia ke bawah ya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, nah bisa dilihat, saya perkecil, nah bisa dilihat, nah ini bentuknya seperti parabola ya. Nah, kalau kita perbesar, nah, dia makin membesar seperti ini. Nah, bentuknya seperti parabola, cekung keluar ya, atau ke atas. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah cara mengetahui gimana model atau bentuk kurva dari beberapa persamaan maupun pertidaksamaan sebenarnya bisa. Tadi saya buat contohnya misalnya pertidaksamaan, misalnya Y gini aja, misalnya X tambah 2 kemudian kurang dari 5 misalnya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini biasanya ini karena dia kurang dari itu biasanya bentuknya seperti arsiran ya. Jadi untuk video berikutnya kita akan bahas gimana gambar kurva ataupun grafik dari sebuah pertidaksamaan. Nanti akan kita coba juga menggunakan aplikasi ini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jadi jangan lupa tetap belajar. Kuncinya kalau belajar matematika, jangan lupa untuk belajar ataupun berlatih soal yang banyak. Karena bisa jadi dengan menambah atau memperdalam pemecahan soal yang beragam, itu akan menambah kemampuanmu lebih bagus lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share, dan mudah-mudahan berkah dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.